Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, azakumullah, jamaah kuliah duha, pimpinan cabang Persatuan Islam yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Pada kesempatan duha ini, saya mendapatkan bisik-bisik tetangga. Tolong pangbahaskeun keutamaan infak, begitu. Biasanya kan saya membawa persoalan-persoalan yang sifatnya akidah dan pemikiran. Akidah dan pemikiran Islam. Hari ini saya dapat amanah untuk menyampaikan keutamaan infak. Nah, dari pemikiran Islam kepada pikiraneun. Pikiraneun sararea gitu ya. Karena soal infak ini merupakan salah satu di antara ajaran agama yang di antara unsur tegaknya agama itu adalah al-infak fisabilillah. Karena itu Al-Qur'anul Karim mengisyaratkan kepada kita ada dua macam cara membersihkan diri. Dalam bahasa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, ruhani dan jasmani. Ruhani perlu dibersihkan, jasmani pun perlu dibersihkan. Membersihkan jasmani dari berbagai kotoran badan, min adnasil badan atau min adnasil jasad. Sementara membersihkan ruhani, pembersihan yang bersifat batini, tutahhiruhum min adnasil batiniyah, hasud, ya, riya, kemudian ujub, takabur. Bahkan Syekh Nasir Sa'di menyebut min adnasil jahiliyah, karat-karat jahiliyah. Itu seringkali ada di dalam penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit dalam. Dan dua-duanya harus dibersihkan. Mengapa demikian? Karena Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, Ia sangat mencintai, sangat menyayangi mereka orang-orang yang membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di sini ada kata tawabin, di sini pula ada kata mutatahhirin. Para ulama membedakan dalam penafsirannya, kalau tawabin itu hubungannya dengan adnasil batiniyah, karat-karat batin. Nah, ini tobat itu adalah salah satu di antara sekian cara yang paling ampuh di mata Allah untuk mengikis nilai-nilai jahiliyah. Yutahhiruhum min adnasil jahiliyah. Para ulama mufassirin
mengangkat surat Ali Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah anugerahkan bagi orang beriman diangkatnya, diutusnya seorang rasul dari rumpun mereka sendiri, dari kelompok mereka sendiri, dari keturunan mereka sendiri, membawakan 3 fungsi pokok kenabian. Yang pertama, yatslu alaihim ayatihi, mentilawah ayat-ayat Allah kepada umatnya. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Nah, kata membersihkan di sini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi. Membersihkan dari sisi badani dan membersihkan dari sisi batini. Saudara-saudara, membersihkan dari sisi badani itu adalah hal-hal yang tampak, real, bisa dilihat. Tetapi membersihkan persoalan-persoalan batin ini tidak bisa dilihat. Maka sebagian ahli menyebut hal-hal yang batini itu adalah transenden. Nah, jadi tetap masih ada pemikiran Islamnya ya. Sesuatu yang batini itu sebagian mengatakan hal yang transenden. Apa itu transenden? Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh indera. Mata indera ya. Indera penglihatan. Tetapi hanya bisa dirasa. Tak terlihat tapi terasa. Nah, berapapun yang kita infakkan, berapapun yang kita zakatkan secara matematika, mungkin kita menilainya besar atau kecil, kan begitu ya? Tetapi substansi dari besar kecilnya yang kita infakkan itu sifatnya batini. Tidak bisa dihitung oleh matematika kita. Karena matematika Allah beda lagi. Satu kebaikan melahirkan berapa? 700. Tuh, 700 ya. Ini luar biasa. Jadi matematika kita nggak nyampe. Besar kecilnya mungkin manusia bisa menjumlah. Tapi di mata Allah kadarnya itu luar biasa besarnya. Oleh karena itu, wong cilik ataupun wong gede, jelata ataupun bangsawan, di mata Allah, kecil besarnya suatu infak tetap mendapatkan penilaian yang sangat berharga. Nah, oleh karena itu, cara membersihkan baik yang bersifat batini ataupun lahir, memang secara lahir, sebagian mengatakan tak ada hubungan, tapi sebagian mengatakan ada hubungan. Karena tidak mungkin katanya, nggak ada hubungan antara lahir dan batin itu nggak mungkin. Oleh karena itu, mungkin relatif orang bisa membuktikan. Ini orang rajin sholat, ini orang rajin sodako, ini orang rajin infak. Apakah raut mukanya sama dengan orang yang tidak pernah beribadah sama sekali? Nah, kita tidak bisa melihat kasat matanya. Tetapi orang bisa merasakan denyut nadi seseorang yang beramal soleh, itu bisa dirasakan. Nah, itu ya, itu bisa dirasakan. Oleh karena itu, saya tidak tahu bagaimana cara pembuktiannya. Dalam teori psikologi, mengenal ada kata aura. Sekarang muncul istilah populer aura positif, aura negatif. Sampai ada yang mengkhususkan diri membuka praktek pembuka aura. Nah, gitu ya. Ini Pak Yadi ini auranya gimana ini? Nah, dibuka auranya. Ini dari sisi akidah, tentu ada keganjilan-keganjilan yang perlu disoroti. Nah,
sebenarnya Islam itu sudah mengenalkan satu teori, bukan teori ya, karena kalau teori itu kan manusia yang punya. Al-Quran ini sudah mengisyaratkan bahwa keberkahan Allah itu bisa terjadi pada siapa saja. Nah, kata berkah, kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, berkah itu ada padanannya, kata berkah itu dengan birkah. Birkah itu kolam, empang, balong. Kalau kolamnya kecil ya orang menyebut empang. Tapi kalau kolamnya besar, orang menyebutnya situ. Lebih besar dari situ, orang menyebutnya danau. Yang lebih besar dari danau apa, Bu? Teluk heula atuh, Bu. Teluk. Ya. Nah, lebih besar dari teluk, laut. Lebih besar dari laut, samudra. Bahasa Arabnya birkatun. Birkah. Ma maknal birkah? Kolam. Maudhi'ul ma. Kata Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Kata Ar-Raghib Al-Asbahani, yang disebut berkah itu adalah subutul khairil ilahi. Subutul khairil ilahi. Tetapnya kebaikan Allah. Nah, itu disebut berkah. Tetapnya kebaikan Allah. Semua amal kebajikan yang dilakukan oleh manusia, besar ataupun kecil, mengandung di dalamnya keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk infak fi sabilillah. Syekh Sulaiman Al-Umar, beliau menulis satu kitab kecil. Nama kitabnya Fiqhul Waqi. Apa itu Fiqhul Waqi? Bagaimana memahami realita. Bagaimana memahami realita. Di antara kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau sangat paham memahami realita. Beliau adalah motivator ulung yang tidak pernah mengecewakan jamaahnya, yang tidak pernah mengecewakan umatnya. Umat kalau bertanya kepada beliau, jawabannya selalu dibikin senang dan selalu termotivasi untuk mengamalkan apa yang ditanyakan. Ketika seseorang datang kepada Nabi menanyakan ayul amalu afdolu indallah, amal apa yang paling afdol di sisi Allah, Nabi tidak langsung menjawab. Tapi lihat dulu yang bertanya itu siapa. Ketika yang bertanya itu ternyata orangnya agak kecil begitu ya, tidak meyakinkan badannya. Kalaupun disuruh jihad fisabilillah, nanti dia tidak bisa mengamalkan langsung. Tapi apa yang bisa dia amalkan sesuai dengan kondisi yang bertanya? Maka Nabi menjawabnya, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tuamu itu adalah amal yang paling afdol di sisi Allah. Tetapi begitu yang datang belaka senteng. Tahu belaka senteng? Gagah perkasa, strongman, ya. Buta tulang, buta daging. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, ayul amalu afdolu indallah. Nabi nggak jawab birrul walidain, walaupun birrul walidain itu bagus. Berbuat baik kepada orang tua bagus, sangat baik malah. Atau Nabi tidak menjawab as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu, tidak jawab itu. Walaupun sholat tepat waktu juga bagus, afdol juga. Tapi ini yang datang belak kesentang, buta tulang, buta daging, ya, gagah. Nabi menjawab al-jihadu fisabilillah. Maka orang bertanya terasa dihargai, ya. Wah, langsung daftar jadi mujahidin, ya. Nah, coba kalau yang datang
sudah datangnya agak terseok-seok, ketebak angin gitu ya. Nah, matanya cekung, celong gitu ya. Waduh, kayak belum sarapan ini ya. Wahai Nabi, amal apa yang paling afdol? Jihad fisabilillah. Begitu dengar jihad langsung ngajar ya. Waduh, gimana mau jihad? Orangnya seperti itu, katakan demikian. Nah, Syekh Sulaiman Al-Umar menggambarkan betapa Nabi seorang motivator yang sangat handal. Dia tahu siapa yang bertanya. Ternyata yang bertanya itu seperti jamaah Az-Ziqra, seperti jamaah Bogor Tengah. Orangnya militan, fundamental, kritis, boga duit lagi ya. Nah, gitu. Nanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol di sisi Allah?" Nabi gak segan-segan menjawab, "Al-infaqu fi sabilillah." Infak di jalan Allah. Langsung Bu ya, dompetnya dikodok, dibuka, jreng ya. Kemudian apa yang dipakai, kalung, anting, apalagi Bu? Nah, ini sama seperti peristiwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerangkan infak pada satu khutbah. Maka ada jamaah laki-laki, ada jamaah perempuan, ada jamaah akhwat, ummahat. Maka Rasulullah pun datang ke jamaah ummahat. Lalu Rasulullah memotivasi jamaah ummahat. Awalnya jamaah ummahat meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa Allah selalu berbicara tentang laki-laki?" Ini pengaduan seorang wanita Ansor namanya Ummu Amaroh. Ummu Imaroh. Amaroh. Maka dikenal Ummu Amaroh Al-Ansori. Kata Ummu Amaroh Al-Ansori, "Ya Rasulullah, kenapa ya kok Quran selalu berbicara seolah-olah keutamaan itu milik laki-laki? Ngomongin jihad, lelaki ya. Ngomongin qawwamuna 'ala nisa ar-rijalu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, kan gitu ya. Ar-rijalu teh qawwamna bagi wanita. Tuh. Ar-rijalu teh rijalun. Kenapa disebut rijalun? Kata para ulama, karena ada padanan kata dengan rijlun. Rijalun, rojulun, seorang laki-laki. Rijlun artinya kaki. Kenapa rojulun disebut rijalun? Karena dia berfungsi seperti tatapakan. Tahu tatapakan? Gak ada sekarang mah ya, di Bogor juga gak kelihatan ada tatapakan. Tapi kalau di pinggiran masih ada barangkali ya. Rumah itu kan perlu ada pondasinya. Kalau rumah panggung ada batunya ya. Nah, rumah panggung ada batunya, itu tatapakan, batu tatapakan. Kalau gedung, pondasinya cakar ayam. Rijlun itu namanya. Manusia tidak bisa berjalan tegak, tidak bisa berjalan dengan gagah tanpa kaki. Nah, kenapa laki-laki disebut rijalun? Karena fungsinya jadi kaki ya. Jadi tatapakan ya. Sementara nisaun, para ulama menyebut nisaun artinya jinak. Sebagian menyebut jinak merpati. Lineuk manuk naon? Manuk japati. Siga nu lineuk ari di ambil hiber gitu ya. Nah, memang itu sifat wanita. Kata para ulama nisaun. Nisaun itu artinya lembut, jinak. Nah, jadi harus orang yang bisa merayu tingkat tinggi, baru dia bisa menerima. Maka wajar ya, nisaun, karena memang dari Allahnya sudah begitu. Tapi kata para ulama juga, nisaun juga memiliki makna nisyanun.
Naon ari nisyanun? Gampang poho. Mudah lupa. Kok mudah lupa? Tanya aja ibu-ibu. Ibu anak sudah berapa? Oh, jawabannya ada yang 12, ada yang 10, ada yang 7. Lalu tanya pertanyaan kedua, ibu kapok tidak punya anak? Biasanya orang beriman gak akan kapok. Pertanyaan yang ketiga, apakah melahirkan bayi itu sakit? Jangan tanya Pak Yadi. Tanya ibu-ibu, sakit. Antara hidup dan mati. Tapi kapok punya anak? Tidak. Tahun depan punya anak lagi. Kamari teh nyeri keneh. Tahun depannya punya anak lagi. Tidak sakit. Terobati dengan tangisan bayi yang lahir pun terobati. Ketika bayi itu sudah tumbuh dewasa, soleh, soleha, qurrata ayunin, aduh, makin senang. Makin sepuh, anak-anak dewasa semua, soleh, soleha semua, makin sejuk. Hilang rasa sakit. Nah, yang paling lebih duluan lupa akan rasa sakit adalah ibu-ibu. Bapak-bapak mah tarang ngarasakeun. Ya. Nah, jadi memang secara kajian linguistik, fikih bahasa, rijalun, nisaun, nisyanun, itu ada padanannya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Nabi itu orang yang paling pandai memahami person to person. Siapa dulu yang datang, maka Nabi akan menjawab sesuai dengan kebutuhan orang yang bertanya. Ketika yang datang itu adalah mereka, orang-orang kaya, saudagar, banyak harta, maka Nabi menjawab al-infaqu fi sabilillah. Ketika rombongan wanita mengadu ke Nabi yang dipimpin oleh Ummu Ammarah al-Ansari, ya Rasulullah, kenapa Allah seringkali berbicara tentang keutamaan itu laki-laki. Kapan Allah bicara tentang perempuan, tentang wanita? Nah, ternyata maka Allah turunkan ayat, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Surat berapa itu? Nah, itu ayat turun sebagai jawaban atas protesnya para wanita, yaitu Ummu Ammarah al-Ansari. Oleh karena itu Nabi memuji wanita-wanita Ansor itu memang banyak bertanyanya. Ni'man nisa, nisaul Ansor, kata Nabi. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita Ansor. Kenapa? Yas'alna an umuri dihinna. Yas'alna an umuri dinihinna. Karena mereka senantiasa bertanya tentang urusan agama mereka. Tanpa malu mereka bertanya kepada Nabi tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang urusan agamanya. Maka ketika Nabi diprotes, lalu Nabi pun menyampaikan pidatonya, menampaikan khutbahnya beberapa saat. Ya. Di antaranya Nabi menjelaskan tentang infak. Begitu selesai Nabi menjelaskan tentang infak, subhanallah, eta ibu-ibu bu di zaman Nabi langsung mengeluarkan kalungnya, langsung membuka anting-antingnya, cincinnya, sampai-sampai kata Nabi, hei Bilal, itu ibu-ibu mukaan anting, ibu-ibu ngeluarin kalungnya, ibu-ibu mengeluarkan cincinnya. Ambil, kata Nabi. Maka Bilal pun menghampiri kaum ibu itu. Karena Bilal tidak membawa wadah, maka Bilal pun mengantongi dengan ujung gamisnya. Di kieu tah. Nah, jika nama duha ieu ge bakal kitu jika nama. Siap-siap PJTU Iya mah khusus pidato PJTU ieu mah. Sesuai pesanan. Nah, jadi itu yang terjadi di masa Nabi, ya. Sehingga Nabi memuji mereka.
Maka sejak itu Nabi menyuruh agar para wanita membuat majelis sendiri. Jadi sejak zaman Nabi, wanita diberikan hak untuk membuat majelis sendiri di mana mereka berkumpul di dalamnya untuk menuntut ilmunya Allah dengan bebas. Karena majelisnya majelis ibu-ibu semua. Nah itu. Nah, Nabi menyampaikan dengan apa artinya? Dengan sangat leluasa. Mereka pun bertanya kepada Nabi dengan sangat leluasa tanpa malu mengenai urusan agama mereka. Nah, itu sabab nuzulnya ayat innal muslimina wal muslimat. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan tentang cerita Bilal mengambil perhiasan-perhiasan dari kaum ibu di masa sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, nanti bisa dilihat dalam tulisan saya. Kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in juga sama. Nabi memotivasi mereka. Lalu Umar ibn Khattab datang ke Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin sedekahkan hartaku. Tapi tidak semuanya. Setengah harta yang aku miliki, aku infakkan. Lalu Nabi bertanya, hei Umar, kenapa engkau infakkan setengah dari hartamu? Mana bagian dirimu dan untuk keluargamu? Apakah Anda sudah dipikirkan? Kata Nabi. Maka Umar ibn Khattab menjawab, ya Rasulullah, untukku dan untuk keluargaku ada setengah dari hartaku lagi. Cukup untuk biaya hidup bagi diriku dan keluargaku. Tak lama kemudian Abu Bakar datang. Ya Rasulullah, aku ingin infakkan padamu seluruh kekayaanku. Nah, jadi ini lebih dahsyat dari Umar. Tapi dalam hadis ini tidak dijelaskan berapa kekayaan Umar yang dimiliki, berapa kekayaan Abu Bakar yang dimiliki. Yang jelas, kata Abu Bakar, aku serahkan seluruh kekayaanku di jalan Allah. Lalu dijawab oleh Nabi, hei Abu Bakar, kalau engkau infakkan seluruh kekayaanmu, lalu mana untuk dirimu dan mana untuk keluargamu? Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, aku masih memiliki Allah dan Rasulnya. Cukup bagi kami untuk kami bisa bertahan hidup. Nah ini coba. Ini teori apa sampai Abu Bakar kok bisa seperti itu? Teori apa Umar bisa seperti itu? Lalu sahabat yang lain pun akhirnya semua berlomba-lomba. Mereka melakukan persaingan yang sangat ketat dalam beramal. Maka ada seorang cucu bercerita tentang neneknya. Kata seorang cucu tersebut, kakekku dulu seorang yang kaya raya. Aku menyaksikan kekayaan kakekku sangat luar biasa. Tak terhitung nilainya. Lalu pada suatu saat kakekku seperti orang kebingungan. Neneknya melihat, kakek, kenapa aku lihat seperti orang bingung? Iya, memang saya sedang bingung, Nek. Kenapa bingung? Apa yang kakek selama ini bingungkan? Apa yang menjadi kekurangan kakek? Justru itu kelebihan. Harta kita sudah sangat banyak. Aku bingung mau diapakan ini harta, kata si kakek. Dijawab sama si nenek, kalau engkau merasa bingung, aku punya cara bagaimana supaya kakek tidak jadi bingung. Caranya bagaimana? Bagaimana kalau kita infakkan harta kita bagi mereka yang membutuhkan? Akhirnya kakek nenek itu setuju. Nah ini diceritakan kembali
oleh cucunya di masa Nabi, dan hadis ini dinyatakan oleh para ulama sahih. Silahkan dilihat makalah saya. Di HP saya belum keluar, lagi error. Lagi tidak mau. Bisa dilihat ya di tulisan saya. Maka para sahabat pun satu sama lain berlomba-lomba seperti tidak mau kalah di dalam mengejar ketertinggalan di dalam infak fisabilillah. Karena itulah barangkali ini menjadi satu motivasi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kenapa apabila terjadi peristiwa seseorang menyerahkan hartanya di jalan Allah, apa yang harus kita lakukan untuk orang yang menyampaikannya itu, yang mengeluarkan harta itu? Maka kata Nabi, sholli alaihim. Sholli alaihim. Para ulama memaknai sholli alaihim itu apa? Sebagian ada yang menyebut bersolawatlah untuk dia atau bagaimana? Sholli di sini artinya doa. Doakan dia. Seperti apa Nabi berdoa? Nabi berdoanya kata para sahabat, Allahumma sholli alaika wa ala ali baitik. Nah, ini doa Nabi. Doa Nabi bagi mereka yang memberikan infak di jalan Allah. Salah satunya Nabi mengucapkan doa, Allahumma sholli alaika wa ala ali baitika. Ya Allah, anugerahi engkau yang memberikan infak. Anugerahi dia yang memberikan infak. Wa ali baitik, dan ahli keluarganya. Nah, ini juga bisa dipraktekkan oleh para pegiat PZU dimanapun berada. Setiap orang memberikan infak, jangan lupa doakan mereka, Allahumma sholli alaihim wa ala ali baitihim. Ya Allah, anugerahkan harta yang melimpah, anugerahkan berbagai macam kebaikan, anugerahkan berbagai macam keselamatan. Jadi sholli di sini mencakup berbagai kebaikan, kullu ma'rufin. Oleh karena itu menggunakannya kata sholla. Ya, sama hampir menyamai derajatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu untuk siapa? Untuk Nabi, ya. Itu untuk Nabi. Makanya kenapa para ulama ahlul hadis menyimpulkan tidak sopan, culangung, songong bolongong kalau seseorang mengucap nama Nabi tidak diiringi dengan sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengucapkan kalimat sallallahu alaihi wasallam itu bentuk amalan dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Untuk Nabi. Ternyata Nabi memberikan anjuran doa kepada orang yang berinfak dengan kata-kata sholli alaihim. Maksudnya apa? Sholat di sini doakan dia. Yang isi doanya itu beragam. Kebaikan, keselamatan, anugerah, dan lain sebagainya untuk orang yang berinfak. Maka sangat wajar, sangat bisa dipahami kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pertama kali dia menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin, salah satu di antara rongrongannya adalah munculnya kelompok ngaku nabi. Munculnya gerombolan murtadin. Dan yang ketiga, munculnya kelompok penolak zakat. Begitu ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an?
diperangi itu semua. Yang ngaku nabi palsu diperangi, yang orang-orang murtad dibereskan. Kemudian para penolak zakat, intinya pengingkar syariah oleh Nabi, oleh Abu Bakar As-Siddiq, melanjutkan kepemimpinan kenabian, itu ditindak dengan tegas oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini soal bagaimana perhatian terhadap zakat, infak, sedekah. Oleh karena itu, walaupun usia kita sudah cukup lama lah kalau menurut hitungan kita. Usia PZU kita di Jamiah Persatuan Islam dari dulu juga sudah ada. Termasuk prosentasenya dan lain sebagainya sudah dibincangkan, sudah berkali-kali disidangkan sampai keluar buku panduan zakat, infak, sedekah PZU khusus ya. Sama seperti Bajnas, sama dengan Majelis Ulama dan lain sebagainya. Nah, jauh sebelum itu di negara-negara maju, terutama Kuwait, kemudian Saudi Arabia, Qatar, dan negara-negara muslim lainnya, optimalisasi zakat itu memang sudah dimanage sedemikian rupa sejak awal. Makanya kenapa orang Kuwait, orang Saudi, orang Qatar nyumbang kepada umat Islam di seluruh dunia. Apa di negaranya tidak ada orang yang membutuhkan? Ada. Tapi kalau di negara mereka dengan anggaran pemerintah saja sudah cukup. Makanya orang-orang kaya bebas bikin yayasan mengumpulkan zakat-zakat mereka. Bukan untuk orang mereka, tetapi untuk kaum muslimin di luar negara mereka. Ini luar biasa. Seperti kurma-kurma yang setiap Ramadan dibagi ke ormas-ormas Islam. Dari sananya kurmanya bagus. Ya mungkin karena kelamaan di jalan ya. Kelamaan perjalanan ke sini jadi kurang bagus. Itu merupakan jariyah tahunan seorang konglomerat kurma di Saudi Arabia yang memang khusus dia berkebun kurma untuk kesejahteraan kaum muslimin. Ratusan hektar. Ya. Kalau di Saudi ada nama bank, namanya Bank Ar-Rajihi. Ar-Rajihi itu konglomerat Arab. Dia membuka cabang usaha, berbagai macam usaha termasuk pertanian di bidang kurma. Ya, di bidang kurma. Makanya dulu ada ledek-ledekan waktu saya dialog dengan salah satu dosen di Mekah, namanya Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Ad-Darubi. Dia pakar hadis dan dia ngajarin hadis. Dia bercanda, tatarucingan mencek urang mah. Yuk orang tatarucingan, kita tebak-tebakan. Kalian itu asli orang Indonesia, kata beliau. Tanahnya subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Tanahnya luas, segala macam tumbuhan bisa hidup. Tongkat pun jadi tanaman. Kolak siapa itu? Kolak bimbo. Kus plus tuh apal wae. Kus plus nah bu. Salah bu. Kolak kus plus. Tongkat jadi tanaman. Beragam tumbuhan bisa hidup. Aneka ragam hayati bisa hidup. Nabati bisa hidup di tanah kalian. Kami yang tumbuh hanya kurma secara mayoritas. Apakah kalian tahu kandungan kurma? Kata Syekh Abdullah Ad-Darubi. Lalu dia jelaskan kandungan kurma. Maaf kalau di sini ada ahli gizi ya. Karena dekat IPB ini. Ya. Jadi kata beliau di dalam kurma banyak ragam vitamin yang terkandung pada buah-buahan yang lain. Jadi walaupun kami di negeri yang gersang, Allah tumbuhkan kurma, tapi kurma adalah makanan yang mewakili dari seluruh tumbuhan yang ada di muka bumi.
Jadi dari jariyah korma saja, dari ratusan hektar korma itu, ini berapa ya? Nah, belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain. Saya diceritakan lagi dengan orang yang sama, masih Ar-Rajihi. Ternyata dia buka perusahaan otomotif dunia, ya, kerjasama dengan Toyota Internasional. Dia mengatakan waktu zaman Habibie, rupanya berita kehebatan Habibie nyampe juga ke mereka. Waktu Habibie mau naik, dan waktu itu sempat naik beberapa bulan. Berapa bulan Habibie naik? 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, katanya saya akan infakkan harta saya dari hasil perusahaan saya. Jadi hasil perusahaan saya ini akan infakkan di jalan dakwah untuk negeri kalian. Kalau pimpinan negeri kalian ini. Jadi sambil menunjuk nama Habibie itu. Qadarullah, Allah berkehendak lain, Habibinya agak panjang. Mungkin kalau dalam bahasa PJTU rek nyumbang mah atuh tong make syarat eta atunya. Nah, derwe ka PJTU-keun gitu benernya. Nah. Tapi dia punya obsesi yang jauh lebih besar, bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu. Dan akhirnya jariyah beliau yang tak terhitung itu tetap dijariyahkan. Tapi bukan ke kita, kemana? Menurut sumber yang bisa dipercaya, sumber yang dipercayanya itu muridnya Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan. Muridnya yang dipercaya Pak Natsir sebagai angkatan pertama untuk menimba ilmu di Saudi Arabia. Akhirnya dana itu disalurkannya ke Sudan. Ke Sudan, Pak. Ya. Ke Sudan. Tuh. Jadi sebenarnya pintu-pintu kebaikan itu begitu sangat terbuka. Makanya ngomongin urusan zakat, ngomongin urusan infak sedekah di negara-negara muslim yang sudah jauh lebih duluan maju memanage semua itu mereka sangat profesional mengelolanya tersebut. Nah, belum lagi yang lain-lain ya, belum lagi yang lain-lain. Ikhwani fillah azzakumullah, itu gambaran bagaimana Allah menyebutkan sholli alaihim, itu doa mencakup segala kebaikan yang ada di dalamnya bagi siapapun yang mengeluarkan infak di jalan Allah. Belum lagi ada doa khusus ya. Ya Allah, jadikan orang ini harta yang berlimpah karena dia senantiasa menginfakkan hartanya. Nah, ada lagi yang mungkin menjadi kehati-hatian kita. Jangan sampai kita tertutup pintu rezeki kita dengan doa, ya Allah, tahanlah keberkahan orang ini. Karena orang ini senantiasa menahan apa yang menjadi kewajiban infaknya. Kan gitu ya? Nah, silakan dilihat makalahnya, saya sudah tuliskan di situ. Jadi, inilah yang dimaksud bagaimana persaingan ketat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, baik kalangan sahabat laki-laki ataupun sahabiat perempuan. Mereka berlomba-lomba seperti orang yang tidak ingin ketinggalan kereta, tidak ingin ketinggalan amal kebaikannya. Maka itulah kenapa mereka disebut generasi as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Ikhwani fiddin azakumullah. Kembali kepada ayat pertama, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah sayang
Allah senang kepada mereka yang membersihkan badan-badan mereka dari kotoran jasad, dan Allah senang bagi mereka yang membersihkan dari diri-diri mereka dari kotoran-kotoran hati. Kotoran badan disebut pembersihnya adalah toharoh, sedangkan kotoran hati pembersihnya adalah taubah. Tawabin mutatohirin. Nah, jadi ada tawabin, ada mutatohirin. Kalau tawabin itu untuk kotoran-kotoran yang tidak terlihat. Tapi kalau mutatohirin, kotoran yang terlihat. Jadi ada sesuatu yang tak bisa diindra atau non indrawi, nah itu masuk pada kategori yang tadi itu, yang tawabin. Tetapi yang terlihat adalah yang terlihat di kita. Nah ini, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bagaimana bisa mengetahui dan bagaimana bisa merasakan? Memang bisa jadi penglihatan kita relatif berbeda satu sama lain. Karena kita tidak bisa melihat, ya, ini orang kayaknya tukang infak, ahli infak. Apa begitu? Saya pernah ngisi sebuah kajian di Masjid Tanah Abang, lantai 12. Bagi yang suka belanja ke Tanah Abang pasti tahu. Blok B, lantai 12, masjid besar. Baru beberapa tahun ini, kurang lebih 3 tahunan kalau nggak salah, diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan, ya. Nama masjidnya Fathahilah. Bagus, bersih, wangi, ya masjidnya. Walaupun pasar, tapi memang karena di atas didesain sedemikian rupa, pekerjanya banyak begitu. Nah, saya ngisi rutin, diminta untuk kajian akidah dan pemikiran, tidak lepas dari itu. Ada jamaah yang setiap saat duduk paling depan. Orangnya berwarna gelap, hitam kelam, gelap. Ya. Di samping itu, saya berani mengatakan hitam gelap karena saya juga hitam, tapi gak gelap. Ya. Nah. Beliau berjalan agak digusur, rupanya ada kelainan di kakinya. Berperawakannya biasa, tidak menunjukkan dia saudagar. Dia sudah mulai paham bahasa Indonesia. Dari mana saya tahu dia paham bahasa Indonesia? Saya lihat dari mimbar dia ungut-ungutan. Berarti ngerti. Dan dia duduk paling depan, selalu. Pas saya pulang, tangan saya dijamak, suruh duduk. Duduk. Lalu beliau memuji-muji. Tadi bahasanya bagus, saya tertarik, macam-macam lah. Saya salaman. Pas saya salaman, ada yang ngeganjel di salamannya. Saya nggak buka di situ karena malu. Sudah pulang, duduk sebentar, pas dilihat uang berapa dolar gitu. Orangnya gelap, nggak ada tanda-tanda dia orang kaya. Akhirnya saya tanya sama sekitar, dia itu siapa? Oh, rupanya dia pebisnis asal Nigeria. Oh, pantes gelap ya punya. Nah, jadi memang orangnya hitam, memang orang sana.
Nah, banyak hal yang memang kita temukan di lapangan. Kasat mata kadang kita tidak bisa memastikan. Tetapi bagaimana seseorang bisa merasakan. Inilah yang dirasakan oleh para sahabat ketika mereka berhadapan dengan orang-orang gelap, orang-orang hitam seperti Bilal bin Rabah. Banyak sutradara memperagakan tentang bagaimana sosok Bilal. Tetapi yang paling bagus, sutradara yang paling bagus menayangkan sosok Bilal, itu sebuah film dokumenter yang diproduksi oleh Turki kalau nggak salah ya. Tentang Bilal. Bagaimana tutur kata Bilal. Bagaimana sikap berani Bilal. Bagaimana sikap bijak Bilal. Ini luar biasa. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, kembali kepada misi kita hari ini. PZU menggedor pintu hati kita semua untuk kembali menghidupkan roda jam'iyah, di antaranya pendidikan, kaderisasi, dan dakwah, yang memang itu menjadi misi jihad, atau dalam bahasa Ki Akide, program jihad utama jam'iyah. Dan PZU memiliki program, salah satunya kaderisasi Mutafaqih Fiddin, di mana ada beberapa anak yang dititipkan di perguruan tinggi untuk bisa menimba ilmu sampai selesai, dan dia menjadi barisan Mutafaqihina Fiddin di Bogor Tengah ini. Saya pikir tidak ada alasan untuk tidak melakukan dukungan. Kalau memang kita tidak ada waktu untuk mengkaji lebih dalam, kita persilahkan generasi milenial untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dengan dorongan kita semua. Oleh karena itu, kenapa sejak awal Ustadz Abdurrahman, Kiai Haji Endang Abdurrahman, mungkin bagi bapak-bapak yang masih keumuran dengan beliau, Ustadz Wahab pasti mengenal nasihat-nasihatnya. Di antara nasihat Ustadz Abdurrahman itu adalah, silahkan Anda ke pasar, kami mengajar. Begitu ya Ustadz ya? Silahkan, yang mau menghidupkan pasar, hidupkan pasar. Tetapi dunia ilmu jangan ditinggalkan. Dalam bahasa Imam Ibnu Katsir, kenapa ayat tentang Mutafaqih Fiddin kok diselipkan pada ayat-ayat jihad? Seorang mujahid asal Palestina, doktor usul fikih cum laude dari Al-Azhar, namanya Dr. Abdullah Azzam, mengarang kitab Fiqhul Jihad dan tafsir surat At-Taubah, yang bicara tentang jihad, yang bicara tentang ilmu. Di mana Dr. Abdullah Azzam merampungkan kitabnya di medan perang. Abdullah Azzam merampungkan kitabnya di medan perang. Coba, kita bisa nggak kira-kira? Bari perang, bari nulis kitab, bisa nggak kira-kira? Te perang oke hararesenya. Nah, nulis kitab deh. Ini Dr. Abdullah Azzam merampungkan kitabnya di medan perang. Satu di antara kebiasaan Dr. Abdullah Azzam adalah mengajak putra-putranya yang laki-laki, kalau musim liburan kuliah, mereka diajak untuk berwisata. Wisatanya kemana? Medan jihad. Jadi dibiarkan mereka untuk hidup berdampingan dengan desingan peluru musuh, ya, dibawa oleh Abdullah Azzam.
Makanya buku Abdullah Azzam ini sempat dibredel. Sempat dijadikan sebagai bibit buit ideologi paham radikal. Kenapa? Karena saya hadir dalam bedah buku itu. Dan saya nggak punya bukunya karena mahal. 7 jilid, 5 atau 7 jilid ya. Maka saya datang kepada seorang saudagar, wahai saudagar, saya ini mau bedah buku yang membedah tokoh liberal, Ulil Absor Abdallah. Sedangkan kitab yang akan dibedah buku ulama, Dr. Abdullah Azzam. Kalau saya hadir, saya belum baca bukunya, apa kata dunia? Ya sudah, antum beli bukunya, ini uangnya. Nah, akhirnya saya dapat bukunya, saya pun dapat baca. Ya. Saya baca, maka besoknya terjadi diskusi dan Ulil Absor Abdallah membeberkan buku tersebut. Ada yang saya ambil ilmunya, ada yang kita kritisi bukunya. Di antara buku itu menjelaskan bahwa jihad yang dimaksud Abdullah Azzam dan ulama-ulama muslimin kaum Islamis yang mereka sebut kaum fundamentalis tidak sama dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama Nusantara. Nah, itu kita bantah. Di antaranya saya mengatakan, bagaimana kita bisa menyatakan seperti itu? Berarti kita sudah menuduh ulama-ulama kita, mereka berperang melawan penjajah bukan karena ruh jihad keislaman. Untuk apa teriakan Allahu Akbar keluar dari lisan mereka? Kalau memang kita mengatakan ruh mereka bukan karena jihad agama. Maka Mas Ulil mengatakan jihad ulama Nusantara itu bukan jihad Islami, kata dia, tapi jihad watoni. Nah, ini kan pelecehan ya. Ini pelecehan. Tidak mungkin ada resolusi jihad kalau bukan landasannya Islami. Oh tidak, kata dia, watoni. Gitu ya. Nah ini di situ letaknya. Nah, kembali ke Abdullah Azzam. Jadi Abdullah Azzam mengurai betapa pentingnya mutafaqih fiddin di tengah-tengah kancah jihad fisabilillah. Jadi jihad tarbiyah, jihad maliyah, dan jihad nafsiyah, hatta jihad qitali, perang sekalipun, itu jangan dipisah-pisah, kata beliau. Ya. Nah, jangan dipisah-pisah. Saya setuju dengan para sesepuh di sini. Jangan suka saling menafikan di antara kita. Kalau kita ini berjuang tidak sendirian. Kalau perjuangan kita ini rereongan. Satu rasa, satu suara, satu selera, satu usaha, satu nusa, satu bangsa. Supaya lengkap, satu bahasa, nah, arapal gini. Nah, jadi perjuangan kudu sarendek saigel, sabobot sapihanean. Nah, jadi sarendek saigel, sabobot sapihanean. Kadarat jadi salebak, kacai jadi salewi. Dibalik. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak.
Istilah Ustadz UU, mawaddah warohmah pil jam'iyah. Sarendek saigel, sabobot sapihanean. Di dalam menghidupkan roda jam'iyah. Tidak saling menapikan, tetapi sinergi saling menguatkan. Insya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwafidin, azakmullah, semua mendukung ya. PZU sedang mengkader beberapa anak Bogor Tengah ini untuk jadi kader mutafaqifidin sesuai dengan rencana-rencana program yang ada. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan, mari sama-sama kita tingkatkan. Semoga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat barokah untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.